Ya, baik teman-teman. Selamat siang. Baik, siang ini pertemuan kedua kita. Mudah-mudahan tetap semangat ya, walaupun dari pagi kita pindah ke siang. Setelah kemarin kita coba melihat apa itu penelitian ya, apa itu penelitian, terus apa ini? Ya, kita melihat apa itu penelitian, apa lagi yang kemarin kita pelajari? Tujuan dari penelitian, apa lagi? Tujuan dari penelitian itu apa? Penelitian yang baik. Penelitian yang baik. Penelitian yang baik, penelitian yang baik, gitu ya. Penelitian yang baik dari bersalah, gitu ya. Nah, kemudian kita juga intinya kita mengenal apa itu penelitian, apa bedanya dengan kalau kita mencoba untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, apa bedanya dengan kalau kita membuat rencana studi satu semester. Kan yang studi satu semester kan rencana kan ya. Terus ada nggak cara-cara yang dipikirkan untuk bisa menyelesaikan satu semester ini? Ada. Ada. Contohnya apa Pak? Cara-cara yang Mbak pikir akan bisa membantu Mbak menyelesaikan semester ini? Mengerjakan tugas. Setuju mengerjakan tugas bisa membantu menyelesaikan? Salah satunya, oke. Ada yang lain yang harus dikerjakan? Harus mengikuti UTS dan UAS. Harus nggak berarti Mbak itu dimasukkan? Jangan sampai izin. Ada lagi? Apa cukup itu? 2, 3 itu? Sering baca TA senior. Sering? Baca TA senior. Oke, semester ini aja berarti TA karena semester ini banyak bicara mengenai TA ya. Oke. Sering baca tugas dari senior, siapa tahu dosennya males sehingga tugasnya mengulang gitu ya. Oke, 4. Tidak melakukan pelanggaran. Tidak melakukan pelanggaran. 5. Sehat. Sehat. 6. Selalu hadir. Selalu hadir. Ya, 7. Ikut sama apa? Ikut sama hal 8. 8 itu sepakat? Ada lagi yang lain? 1 orang sepakat. Sepakat, 2 orang sepakat. Ya, kalau komunitas sepakat kita sudah pelajari kemarin berarti menjadi cara yang ilmiah di lingkungan ilmiah ini. Ya, tapi kalau ada satu saja yang mencoba untuk menyelesaikan semester ini dengan tidak ini, berarti Anda tidak menggunakan cara yang ilmiah karena menyalahi kesepakatan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu contohnya gitu. Teman-teman buat suatu rencana itu ilmiah atau mengikuti tahapan yang disepakati oleh komunitas. Nah, kita akan coba sekarang lebih spesifik teman-teman mencoba mengidentifikasi masalah. Sebagai contoh, masalah yang ada saat ini adalah masalah AC rusak. Masalah bukan? Nah, kita lihat nanti teman-teman apakah itu masalah atau bukan. Kita catat ya. Kita lihat apakah AC rusak itu menjadi suatu masalah atau bukan. Jangan-jangan itu bukan masalah. Itu hanya satu hal yang muncul di permukaan, gitu ya. Jangan-jangan ini cuman masalah tapi bukan sesuatu yang penting bagi kita lihat nanti. Nah, mengidentifikasi masalah teman-teman. Ada 2 jenis penelitian teman-teman, yaitu penelitian yang memang akademis dan penelitian terapan. Pro kontra memang. Ada yang mengatakan apapun itu walaupun ada di jalur vokasi akademis, dua-duanya itu menjalankan penelitian yang sama. Ada yang mengatakan demikian. Namun ternyata teman-teman memang diharapkan penelitian terapan itu lebih menyelesaikan masalah, lebih bisa menyelesaikan masalah, menjadi alternatif untuk pengambilan keputusan. Keputusan Pak, saya itu penelitian terapan saya itu membahas suatu perangkat lunak. Tujuannya apa untuk membahas suatu perangkat lunak? Ya untuk digunakan oleh orang yang berkebutuhan, orang-orang yang butuh. Kenapa orang yang butuh itu harus dapat perangkat lunak dari Anda? Ya tadi, karena kalau sudah buatan Anda yang sesuai dengan kebutuhan dia gampang mengambil keputusannya. Tinggal pakai itu saja, dan dia nggak perlu pusing pakai software dari pabrikan A atau pabrikan B, dia tidak perlu pusing. Yang jadi repot adalah saat Anda menawarkan proyek software buatan teman-teman, tapi ternyata produknya mirip dengan software PT A dan PT B. Terus bedanya apa? Kenapa nggak beli dari PT A dan PT B aja yang lebih proven
Kenapa harus dari Anda? Ya karena lebih murah, serius. Kalau sedang flash sale 55 bisa jadi sana lebih murah dibandingkan Anda. Belum lagi kalau resiko intangible. Semester depan lulus kan? Tahun depan lulus kan teman-teman? Iya. Setelah itu teman-teman mau perbaiki software itu. Sementara kalau dari PT APTB mudah-mudahan tidak kabur ke negara sebelah dan akhirnya bisa produksi gitu. Outputnya kumpulan alternatif untuk perbaikan. Jadi kumpulan alternatif untuk perbaikan, alternatif aplikasi. Gitu. Jadi targetnya itu teman-teman. Outputnya adalah alternatif. Contoh misalkan saya membuat disertasi saya juga bisa digolongkan terapan teman-teman. Makanya saya menggunakan metode yang sama untuk mendekomposisi masalah. Saya mencoba membuat kerangka kerja pengamanan IV di ISO 27032 yang baru 2022 sudah tidak ada lagi terminologi untuk ketika information infrastructure protection, sudah ada lagi. Nah, dulu yang versi 2000 saya kurang tahu nomor 19 ya, itu masih ada teman-teman. Jadi saya dengan tenang itu tahun 2019 masih ada. Jadi dengan tenang saya membuat tema Critical Information Infrastructure Protection, kan terminologinya ada. Nah saat sekarang sudah nggak ada, muncul diskusi ya, Mas, kenapa harus membuat framework Critical Information Infrastructure Protection sendiri? Sementara menurut ISO 27032 bisa pakai framework keamanan siber karena dia ada di dalam ranah keamanan siber. Nah, jadi saya buat yang versi Indonesia spesifik untuk pemerintah, berarti harus ada tes pemerintah. Kalau ternyata dia tidak menjadi alternatif, ya sama kompleksnya kan generik ya kalau cyber security framework ya CSF 2 ya, cyber security framework 2.0 atau 1.0? 2.0 ya, nggak pernah main ke perpus ya. Ada tuh gambarnya gede, tapi saya kurang tahu. Saya sudah 2.0 teman-teman. Teman-teman bisa melihat bedanya apa 1.0 dengan 2.0. Pak, saya itu anak RPLK bukan anak RKS. Saya tidak perlu untuk belajar itu. Perlu teman-teman, karena nanti teman-teman akan mencoba untuk menerapkan itu dalam perangkat lunak atau perangkat lunak yang comply dengan itu. Ini cuma dua itu. Membuat perangkat lunak yang comply dengan itu, atau Anda membuat itu menjadi perangkat lunak untuk memudahkan pengambilan keputusan. Ya, anyway, teman-teman tidak boleh untuk tidak tahu ini. Oh enggak Pak, saya kan nanti membuat punya pesajian kan sandi dan siber, saya sandinya Pak. Setuju, tapi saat diterapkan di internet, regulasi keamanan siber berlaku kan? Saat itu plugin selesai, regulasi keamanan siber berlaku. Entah itu common kriteria yang tadi kita bicarakan gitu ya, berarti standar aplikasinya berjalan. Itu teman ya, jadi walaupun mereka tapi tetap disiapkan karena kalau saya tidak membawakan alternatif baru untuk perbaikan, terus buat apa saya membuat sebuah riset terapan? Kenapa tidak membuat sebuah proyek saja implementasi cyber security framework 2.0 pada pengamanan pemerintahan di Indonesia? Selesai. Itu bukan buat saya pribadi, itu bukan pendidikan karena sekedar mengimplementasikan. Ikutin aja tahapan-tahapannya. Itu bukan penelitian yang cukup rumit, itu tinggal ikutin tahapan-tahapan. Ya mungkin bisa dianggap sebagai penelitian teman-teman ya, tergantung bagaimana teman-teman mengemasnya. Tapi kalau mau benar-benar mengikuti tahapan-tahapan saja, nah itu ya agak kurang. Ketika ditujukan untuk pembuatan kebijakan, gitu ya. Kalaupun nanti akhirnya lari ke kebijakan, berarti dia jadi kebijakan. Tapi kalau enggak ya, dia terapan untuk pembuatan. Pak, kenapa slide-nya ngomong kebijakan? Kan kita teman-teman di perangkat lunak. Gitu. Perangkat lunak akan berdampak pada kebijakan atau berangkat dari kebijakan. Kalau perangkat lunak tidak mengubah kebijakan atau tidak berangkat dari kebijakan, maka pasti akan ada gap di requirement. Security masih ingat? Ya, apa yang perlu kita perhatikan sebagai guideline? Pengamanan di setiap proses dalam
Kenapa? Pengamanan di proses pembuatan sebuah dokumen. Oke, kita duduk di kelas, berarti kita lebih ke scientific. Apa teman-teman menjadi guideline atau pedoman? Ada regulasi, ada standar, ada guideline atau pedoman. Lupa. Dibuka lagi bukunya teman-teman ya. Baru belajar Pak. Hah? Baru belajar semester ini. Baru semester ini? Sekuritisasi. Semester lalu SDLC saja Pak. Yang secure semester ini. Oke, yang DCLC nggak dikenalkan? Belum. Oke, sip. Ya, oke. Saran saya tadi. Ya, di sekuritisasi saat teman-teman mengidentifikasi sebuah kebutuhan, maka teman-teman akan mempertimbangkan peraturan yang ada. Itu kenapa teman-teman di tingkat 4 selalu saya kenalkan peraturan saya ketemu. Setiap kali pertemuan ada regulasi ini, kenal, regulasi ini, kenal, karena teman-teman harus comply ke sana. Atau teman-teman mencoba untuk mengatasi permasalahan di peraturan itu sehingga aplikasi yang Anda hasilkan akan berdampak pada kebutuhan aplikasi peraturan yang baru. Contoh, enforcement untuk penggunaan indeks kami. Itu dampak karena indeks kami dibuat. Bahwasanya dibutuhkan suatu metode standar untuk mengevaluasi keamanan. Nah, itu bisa ada regulasinya sebelumnya. Hanya cara standar tadi dibuat berbentuk aplikasi. Sehingga aplikasi itu menjadi satu keharusan dibuat peraturan untuk mengenforce aplikasi. Nama yang lain kalau di pendidikan ada PDBT. Pengumpulan data diwajibkan menggunakan PDBT. Itu lahir karena PDBT dibuat. Gitu ya teman-teman. Jadi larinya bisa ke sana. Ini berarti kalau kemarin kita lari ke apa teman-teman? Tujuan atau manfaat? Minggu lalu. Tujuan atau manfaat? Tujuan. Manfaat karena tidak berhubungan langsung dengan hasil penelitian yang ini. Kalau ini tujuan. Kalau ini manfaat. Karena begitu penelitian selesai tunggu dulu nih manfaatnya baru setahun lagi baru ketahuan. Tujuannya langsung penelitian selesai itu tujuan jadi. Penelitian selesai, tujuan selesai. Manfaatnya tunggu dulu, belum digunakan dari manfaatnya tunggu dulu. Nah, ini tahapan untuk kebijakan. Kalau nanti bisa teman-teman bisa gunakan atau untuk mengevaluasi Pak ini sebenarnya kenapa dari kebijakan karena kita akan lebih banyak bergerak di kantor yang melayani pemerintah sehingga peraturan pemerintah itu perlu, kebijakan itu perlu. Kita akan bergerak kepada regulator, BSSN sebagai regulator. Jadi ya ini perlu. Kalau lebih tinggi lagi ya dalam pengamanan regulasi itu perlu, hal yang memang tata kelola itu menjadi hal yang utama di regulasi. Siap. Sip. Suasana panas memang ini, memang bikin menjadi lebih mengantuk. Oke, kita lihat tentang pelan-pelan. Nah, kemarin penelitian yang baik itu sudah ada kriterianya. Nah, sekarang saya mau pecah itu menjadi 3 teman-teman. Saat teman-teman nanti memilih topik penelitian paling akhir untuk tugas akhir saja dulu ya, untuk karya untuk tugas saya teman-teman. Itu saat Anda memilih topik untuk tugas akhir teman-teman, pastikan Anda mampu. Jadi penelitian yang baik itu Anda mampu untuk selalu saya tanya di saat ujian proposal, teman-teman ini akan implementasinya menggunakan Laravel. Sudah pernah pakai Laravel sebelumnya? Oke. Sudah tahu bagaimana untuk belajar Laravel? Akan kursusnya di mana? Berapa lama? Di lembaga bimbingan belajar online sekitar 3 bulan. Oke, berarti sebelum 3 bulan riset belum bisa dijalankan. Clear, timeline-nya jelas. Kalian nanti berarti pengembangannya berapa bulan? 1 semester berkurang 3 bulan, tentu belajar dulu dong. Nah, udah kebayang nih risikonya kan?
Oke, metode pengembangannya pakai apa? DevSecureOps. Sudah pernah pakai DevOps? Belum. DevSecureOps apalagi pasti dong. Kan security Pak, jadi nggak mungkin bisa pakai DevOps, bisa pakai DevSecureOps. Walaupun sebenarnya DevOps saja saya belum bisa. Oke, belajar DevOps. Ya, tapi paralel Pak dengan penggunaan Laravel. Berapa lama? Sebulan. Oke, kelihatan di timeline. Nah, tema-tema seperti itu akan menjadi tanda tanya besar teman-teman untuk diterima. Karena butuh waktu untuk mengisi gap kemampuan. Sudah pernah membuat aplikasi berbasis web? Sudah. Pakai apa? Pakai PHP, MySQL. Oke, sip. Berarti dia sudah tahu. Sudah pernah pakai framework MVC? Pernah buat sendiri. Oke, kemungkinan dia sedikit. Nah, jadi pertimbangan kita kira-kira ya topik Laravel tadi kira-kira bisa atau enggak. Tapi kemungkinan tengah-tengah kursus dia udah bisa jalan nih risetnya nih. Karena dia MVC sudah tahu nih. Berarti ya 1,5 bulan lah. Kalau tadi DevOps-nya 1 bulan, berarti risetnya tunda 1 bulan. Kalau udah teman-temannya yang baru mulai kepanikannya sebulan, ya mungkin sama lah ini. Bedanya dia panik di awal, tapi bisa sebulan. Temennya sudah bisa menikmati masa-masa jadi tingkat 4 dulu, baru kemudian riset. Iya kan? Setelah itu kan akan jadi junior di tempat kerja Mas. Cuman punya waktu 1 tahun loh untuk menikmati masa menjadi senior, habis itu jadi paling junior. Jadi ada yang akhirnya menikmati masa-masa itu menjadi jangan dulu deh, malah pengen menikmati sini deh, jadi kayak sini deh, semirin. Nah, yang pertama teman-teman pastikan Anda mampu juga mengakses datanya. Saya termasuk membuat penelitian yang saya sebenarnya tidak mampu teman-teman. Teman-teman tahu sendiri saya ada di Prodi Rekayasa Taruna. Tema dissertasi saya yang dulu berkaitan dengan tata kelola. Apakah saya mampu untuk mengakses data-data yang berkaitan dengan tata kelola, sementara saya tidak berhubungan dengan teman-teman yang berkaitan dengan kebijakan. Saya ngumpulnya sama komunitas pengembang Taruna. Nah, itu juga akhirnya banyak teman-teman yang menggunakan penelitian machine learning, menggunakan dataset open. Ketemu sama orang? Enggak. Kesulitan ngambil data? Enggak. Kan datanya dari publik. Tapi kembali, penelitian sepanjang itu hanya muncul pertanyaan. Terus apa yang Anda tawarkan sebagai alternatif dibandingkan orang yang sudah pakai dataset ini sebelumnya? Apa yang sebagai alternatif? Iya, teman-teman. Yuk, sekarang kita biarkan agak terbuka saja, siapa tahu yang gantian. Kayaknya panasnya luar biasa nih kayaknya. Cuacanya juga. Terus pertimbangan kelas ini berapa tahun di kelas ini teman-teman? 2 tahun. Sudah berapa kali AC-nya mati? Sering banget. Berarti sudah bukan hal yang biasa dong. Hal yang aneh dong. Strategi mitigasinya bagaimana teman-teman? Strategi mitigasinya, kalau Anda sudah sering seperti ini berarti sudah tahu kan kalau akan AC mati berarti akan ngantuk, konsentrasi terganggu. Strategi mitigasinya pakai apa? Pakai apa Mas? Strategi mitigasinya Mas? Minum. Mana minumannya? Oke. Kopi saya ketinggalan Mas. Kopi saya ketinggalan. Saya nggak ngira akan butuh kopi. Kopi saya ada di ruangan. Tadi buat kopi buat rapat ternyata dipikirin kopi lah, enggak jadi ya. Ya, sumber dayanya ada. Apakah ini juga mungkin anak-anak perangkat kelas agak banyak, agak sedikit peminatnya ya, karena Anda punya anak Praluna tinggal nyari open source, modifikasi. Ya, ini yang pertama teman-teman. Apakah Anda mampu untuk mengerjakannya? Mampu memahami teorinya, mampu mengakses datanya, mampu menyelesaikan dalam waktu yang dibutuhkan. Berikutnya adalah sesuai. Teman-teman punya kompetensi. Tentunya kalau teman-teman membuat sebuah perangkat lunak
tidak mengesampingkan, tidak mengabaikan, tidak mengindahkan Secure SDLC, di mana perangkat lunak itu untuk kebutuhan administrasi kampus, di Poltek SSN sekalipun masuk dari kompetensi, teman-teman. Enggak, pasti. Jadi tidak sesuai. Terus gimana caranya seperti sesuai? Ya kembali teman-teman, lihat standar kompetensi prodi teman-teman. Udah kita lihat. Saya pun kalau lihat ICP pun saya lihat standar kompetensi prodi. Mampu ini, buat ini udah saya lihat. Ada nggak kriteria ini, ada nggak kriteria ini. ICP ya teman-teman ya, karena ide masalah. Karena based on test review kan kita belum melihat orang yang bersangkutan bisa tidak mengerjakan. Di meja dokumennya mengatakan ada kriteria yang belum teruji di sini. Oh, dia tidak menggunakan Secure SDLC, ya belum teruji. Bidangnya dari sini. Jadi rekomendasinya bahwasanya gunakan metodologi yang lain, gunakan teori Secure SDLC atau langsung aja gunakan DevSecureOps. Kalau memang wah ini kayaknya aneh jago coding nih kayaknya, oke, gunakan DevSecureOps supaya bersangkutan langsung bisa belajar prakteknya seperti apa. Nah, relevan yang ketiga sesuai masalah yang kita bahas lebih banyak. Jadi yang kita bahas lebih banyak yang ketiga ini teman-teman. Karena yang pertama dan yang kedua gampang terjawabnya. Bahkan sekarang langsung bisa teman-teman jawab. Mau ambil TA apa Mbak? Nanti. Sudah boleh dipertimbangkan untuk minggu depan sudah bisa menjawab atau tidak teman-teman ya. Karena berarti teman-teman akan butuh waktu untuk mengisi gap. Kita masih punya utang teman-teman ya. Aplikasi yang akan kita buat bertiga ini akan jadi prototipe untuk membuat TA dari tingkat 3. Menjaga konsistensi tema jangan diambil oleh yang lain. Teman-teman bisa cerita yang lain, tapi kita sudah punya kesepakatan, kita sudah punya etika akademis bahwasanya saat kita akan mengambil itu kita harus permisi pada yang menyetuskan itu yang pertama. Tema yang kemarin diceritakan diambil enggak? Kalau enggak aku mau ambil. Jadi nggak apa-apa menurut saya. Katakan kalau teman-teman sudah siap setengah jadi saja, saya ada ide untuk kita presentasikan, kita ceritakan. Sampai papernya dibuat. Saya belum selesaikan papernya, mohon maaf. Jadi saya ada utang paper, teman-teman ada utang coding aplikasi. Nah, tinggal nanti dilihat apakah ini akan naik ke TA atau tidak. Kenapa kira-kira? Ya karena menarik teman-teman. Tadi teman-teman di D1-2 juga sudah nyebut ada kebutuhan aplikasi gitu. Saya bilang kenapa nggak dilempar ke kita gitu ya. Kemudian aplikasinya yang sedang saya buat dengan Mas Muhammad Reza, Mas dari dua RKC ya. Mas Reza sini enggak ya? Kita yang apa gitu ya? Yang KRMS. Oh iya, sama Mas, betul, sama Mas. Sama pagi. Iya, benar sama pagi. Diminta. Saya bilang itu belum tentu, tunggu dulu kita bikin prototipe-nya dulu, baru kalian tentukan ini akan bisa kepakai atau tidak, terus gap-nya dari mana. Karena memang ada satu kebutuhan yang tidak terakomodir dari platform itu. Nanti saya paparkan. Mas, kalau kita butuhnya informasi ini, ada nggak? Wah, itu nggak bisa. Itu yang tadi ya, tapi kita mau modelnya itu bisa dibuat pecah per sektor jadi 2, kemudian sektor misalnya beda-beda cara kerjanya, atau dibuat jadi 1. Menarik banget. Oke teman-teman ya, masalah sekarang teman-teman. Masalah itu adalah gap antara realitas dan ekspektasi. Sebenarnya itu, saya sudah sampaikan ya, gap antara realitas dan ekspektasi. Ekspektasi dan realitas. Ekspektasi mengacu pada peraturan dan kebijakan. Realitas mengacu pada dokumen laporan dan evaluasi. Intinya kalau nggak ada dokumen jangan percaya.
Bapak, kita kan penelitian di level S1 D4, berarti kan kita mengimplementasikan sebuah ICT, iptek, ya, pada sebuah kondisi. Kita tidak berhubungan dengan masalah, tetapi mengimplementasikan ICT pada sebuah kondisi, kita harus punya dokumen kondisinya seperti apa. Kita harus punya data yang kita yakini kondisinya seperti apa. Kalau kita sendiri tidak yakin kondisi yang disampaikan oleh user itu ternyata memang tepat atau tidak, jangan serta-merta langsung lanjut, cari data pendukung. Nanti saya ceritakan ya gimana caranya ya. Bisa orang kedua, orang ketiga, atasannya, atau ada dokumen pendukung laporan, atau hasil observasi lapangan, kunjungan. Besok ini saya kayak anak bawa anak TK ya, kunjungan itu. Ayo jalan, dia operasional tingkat 2 ya. Iya, seru gitu ya bawa anak TK. Jalan dua-dua gandengan. Awas ada mobil pinggir-pinggir. Dalam kasus tidak ada dokumen, gitu ya, lakukan wawancara dan atau observasi. Katanya kalau ada dokumen jangan dikerjakan Pak. Ya kan wawancara dan observasi didokumenkan pada ini. Jadi dokumennya dibuat. Nah saat teman-teman mendokumenkan wawancara observasi itu, saya kok yakin teman-teman pasti akan tergelitik dengan data yang ada. Kecuali ini ya, hasil wawancaranya dikirim ke AI, minta ditranskripin, langsung dilampirkan. Anda nggak pernah baca, nah itu akan kacau. Anda tidak melihat hal-hal detail yang ada di dalamnya. Tapi kalau ada baca, ada ketik atau dengarkan berarti ngomong gini ya. Kayaknya aku nggak pernah lihat ada kayak gini deh. Coba deh bisa kunjungan, bisa tanya ke abang yang lain. Tapi kalau lempar ke AI, gitu ya, banyak murah-murah AI-nya, 27.000 udah 1 jam convert teks. Bagus gaknya bisa nanti. Jadi ini teman-teman sebatas ini. Nah ini contoh teman-teman. Ini membuat chatbot. Jadi ceritanya teman-teman, teman-teman tahu ini yang pernah saya bimbing di luar teman-teman ya. Saya kebetulan karena kondisinya Kamis, Jumat, Sabtu, Senin kemarin ada di luar agak padat, jadi tidak sempat ngambil contoh dan agak susah ngambil dari luar ya ternyata ya, harus lebih banyak ngeliat di dalam. Dan karena orang baru jadi tidak punya teman, ini nanya siapa yang bagus nilainya. Nanti kalau ada teman-teman ada contoh boleh, Pak, saya kirim PDF-nya abang ini, abang itu, dia nilainya. Saya nanya bimbingan juga belum dapat sih kemarin, belum direspon. Ada contohnya yang bagus, mungkin tidak berani klaim bagus. Kalau ada contoh boleh nanti kita bahas. Nah pada kasus ini adalah teman-teman tahu asuransi teman-teman. Nah untuk kemudian memperkecil kos asuransi, akhirnya dibuat chatbot. Untuk kemudian menawarkan satu skema, bukan menawarkan asuransi teman-teman, tapi menawarkan satu skema. Jadi pasti orangnya akan masuk ke chatbot, kemudian tertarik, kemudian mencoba untuk belajar dari skema itu. Nah ternyata aplikasi yang sudah dibuat prototipe-nya ini belum berhasil meningkatkan hasil penjualan. Nah akhirnya muncul permintaan, boleh nggak dibuat aplikasi chatbot yang baru yang lebih bisa mendukung kebutuhan. Pertanyaan saya, bisa langsung dibuat? Kenapa enggak? Kenapa kira-kira? Kan harus tahu permasalahan ini apa, maksudnya yang benar-benar dibutuhkan itu apa sehingga bisa harus tahu dulu apa yang benar dibutuhkan. Ada yang mau menambahkan atau memperjelas atau menyanggah? Ada yang mau menambahkan, menyanggah? Yuk. Menambahkan kita kasih instrumen karena sebelumnya udah ada tapi hingga meningkatkan. Jadi contoh bilang kemungkinan apakah bisa bikin peningkatan dan mengapa itu dia kurang berfungsi. Sip, oke. Kebayang yang lain? Bisa dibayangkan kira-kira alternatif kemungkinan apa yang menyebabkan
sebuah aplikasi tidak meningkatkan proses bisnis atau apa mas kira-kira mas yang menyebabkan sebuah aplikasi itu tidak begitu dipakai? Pak Mulwanto. Bisa jadi karena informasi yang kurang jelas atau mungkin tampilannya tidak menarik. Tampilannya tidak menarik, informasi kurang jelas maksudnya gimana? Mungkin kalau ditanya Sosialisasi. yang dari chatbot, respon dari chatbot itu kurang jelas. Oke, outputnya tidak seperti yang diharapkan atau interface-nya Interface-nya tidak menarik. Oke, ada dua. Belum tentu Pak. Nanti saya kerjakan dua-duanya. Kan jadi dua tema itu teman-teman. Antara muka sama algoritma ML. Oh ya kan? Iya jadi dua tema ya kan? Aplikasi chatbot yang menarik gitu dengan algoritma ML yang standar plus tema yang kedua algoritma ML yang cocok untuk Sofia dengan interface yang standar. Nah, itu ada nggak ide yang kemungkinan? Mungkin dari aplikasi itu menjadi fungsi dan fitur tujuan sama. Jadi beda karena satu aplikasi dengan fungsi yang sama dipilih yang benar bagus. Oke, ada kompetitornya Ya. yang ternyata menyediakan informasi yang sama. Oke, ada kompetitornya. Ada kompetitor. Nah, ini kan berbeda lagi teman-teman. Enggak Pak, kan kompetitornya berkaitan dengan fitur, berkaitan dengan interface. Iya, kalau tadi kan pengembangan interface sesuai dengan kebutuhan. Mohon maaf, Bapak pengguna asuransi. Iya, misalkan ini Bapak, saya mau membuat sebuah aplikasi dengan fitur 1, 2, 3 seperti ini yang ada di Figma, di luarnya ya biasa ya Figma ya. Kira-kira menarik nggak? Atau mungkin sekarang dicoba diklik pendekatan sana. Tapi kalau lain kan tidak. Kita sudah literatur, kita cek aplikasi 1, 2, 3 dan X. 1 fiturnya ini, 2 fiturnya ini, 3 fiturnya ini, X nggak ada, berarti X harusnya punya ini. Ya, kita harusnya punya ini nih, supaya kita berkompetisi dengan aplikasi yang lain. Aplikasi 1 A, 2 B, 3 C. Nah, kita kenapa nggak ABC aja kita lengkapin? Menggabungkan sehingga lebih berkompetisi. Oh tapi jadi kacau gitu ya. Ayo kita komprehensifkan. Tapi intinya pendekatannya pasti berbeda. Hasilnya sama. Jadi aplikasi. Jadi prototipe ML. Jadi aplikasi sebenarnya sama. Tapi penelitiannya gimana Pak? Kan hasil outputnya sama. Kan yang dinilai bukan outputnya, penelitiannya. Pasti metodologi penelitiannya berbeda. Penelitiannya berbeda. Teori yang dipakai juga beda. Membandingkan 2-3 produk ada teorinya. Mencoba membuat produk yang mudah digunakan ada teorinya. Jadi gimana ya? Jadi itu sudah jadi 3 tema yang berbeda. Tapi kita perlu pastikan sebenarnya masalahnya apa teman-teman? Apa masalah tersembunyinya? Bukan yang di luarnya aja kan? Masalah tersembunyinya apa nih? Oh ternyata nggak ada yang tahu aplikasi ini. Ya udah berarti nggak ada semua. Kita nganggur. Kan kita tinggal bikin sosialisasi di WhatsApp, di Instagram. Udah bikin ternyata masa ya Pak? Ya ampun lupa disosialisasikan. Pantes nggak ada yang pakai, nggak meningkatkan penjualan. Selesai. Tapi nggak ada kebutuhan software engineering kan? Oh ada Pak, kita membuat SMS blast. Kita membuat chatbot untuk mensosialisasikan chatbot. Bulat masalahnya. Enggak, itu bukan solusi pasti. Ya, kita akan menjadikan masalahnya teman-teman. Permasalahannya apa? Cara pertama kita pakai fishbowl. Kita pakai fishbowl. Kembali lagi Pak. Kan tadi kita akan mencoba untuk membuat aplikasi Pak. Kita bukan penelitian anak S2, S3, S2 sampaikan minggu lalu. Tapi setelah teman-teman tahu akar masalah tadi, teman-teman jadi lebih mudah nggak membuat pertanyaannya? Apakah aplikasi chatbot Sophia bisa meningkatkan penjualan? Pertanyaannya. Apakah aplikasi chatbot Sophia versi 2.0 dapat meningkatkan penjualan? Gak bisa selesai juga. Begitu, itu kan bukan penelitian teman-teman. Penelitiannya pasti akan panjang, membuat aplikasi dulu, baru menguji karena apakah bisa meningkatkan.
Oke, bagaimana mengimplementasikan Secure SDLC pada pengembangan chatbot Sophia versi 2? Panjang lagi kan? Kan semua bisa ada. Kita nggak tahu nih sebenarnya masalahnya di mana. Bagaimana mengembangkan bagaimana menerapkan Secure SDLC pada pengembangan chatbot Sophia untuk meningkatkan penerimaan antarmuka aplikasi. Sudah beda lagi kan? Ini spesifik. Apa saja fitur yang dibutuhkan untuk meningkatkan penggunaan aplikasi Sophia? Sudah pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua, bagaimana mengimplementasikan tadi dalam sebuah aplikasi dengan Secure SDLC. Ada mind map teman-teman. Pernah pakai Pak? Pernah juga. Serumit itu apakah permasalahan di kita? Belum tentu. Belum tahu juga. Apakah serumit itu permasalahan yang kami selesaikan Pak? Ya belum tentu juga. Bisa jadi sederhana. Tapi kembali tadi teman-teman. Kalau teman-teman sudah tahu apa yang mau dibuat, lebih detail masalahnya apa, bukan yang tadi ya, bukan saya butuh aplikasi ya, itu kan statement yang bersangkutan. Setelah kita cek permasalahannya, tadi kita punya 3 kan, kalau pelangi kan, tapi 3 teknis. Ada yang keempat yang saya sebut tadi kan, belum sosialisasi. Ya tentunya walaupun itu masalah utama ya jangan Anda pilih masalah itu, kan kita butuh membuat teknologi, jadi cari masalah itu. Problem 3, mau pakai yang mana? Ya bebas, yang penting teman-teman melakukan dekomposisi masalah. Jangan sampai nggak melakukan dekomposisi masalah, teman-teman jadi nggak tahu akar masalah kebutuhannya apa. Logical analysis, dan yang terakhir yang saya sebut di sini ada yang biasanya menggunakan 5W. Bukan 5W1 kan? Bukan. 5W, 5 kali bertanya what. Tolong buatkan saya aplikasi chatbot Sophia yang baru. Kenapa? Yang lama itu kurang meningkatkan penjualan. Kenapa nggak meningkatkan penjualan? Ini saya bisa gunakan untuk membalas WA mahasiswa S2 S3 yang menanya, Pak, masalah saya di TA sepertinya sudah diterima pembimbing. Masalah kamu apa? Saya WA ini. Kenapa? Lama-lama nggak balas ya? Enggak, karena kita belum mendekomposisi. Karena aplikasi yang lama tidak meningkatkan penjualan. Kok bisa nggak meningkatkan penjualan? Kenapa? Nggak menarik. Itu udah ketiga teman ya tadi. Nggak menariknya kenapa? Iya Pak, itu ada banyak fitur-fitur yang tambahan yang mengganggu tampilan. Loh, kok bisa ada fitur-fitur tambahan yang nggak sesuai kebutuhan? Kenapa kok bisa ada di situ fiturnya? Nah, udah kan? Yang kelima yang muncul ya, requirement engineering-nya salah kayaknya Pak. Nah, penerapan metode requirement engineering XYZ pada pengembangan aplikasi Sophia. Mantap, selesai. Temu kan? Requirement engineering salah kayaknya Pak. Cuma nanya ke yang kemarin baru daftar jadi customer asuransi. Nanyanya ke ini, ke kakek-kakek yang sudah 10 tahun jadi nasabah, yang kayaknya nggak mungkin jadi pengguna aplikasi juga gitu. Akan lebih sering main ke kantor daripada main aplikasi. Ya teman-teman. Tapi saya tidak terus di sini, di mana why, 5 kali bertanya why. Oke. Kalau mau ada pertanyaan langsung aja katakan. Saya tuntaskan saja biar nanti teman-teman kalau mau buka laptop saya share via WA dulu ya, karena upload nanti akan bermasalah lama. Nah, yang lain teman-teman ide penelitian bisa sempurnakan. Ada yang menggunakan teknik panel ahli, ngobrol-ngobrol. Maksud gimana Pak? Kumpulin yang kan bisa saja ahli itu orang-orang yang Anda pikir, Bang, saya ada ide nih Bang tentang penelitian, bisa nggak main ke ruangan? Oh yaudah, kan saya ajak abang-abang yang lain. Oh sama Bang itu kalau boleh Bang diajak. Kumpulan orang ahli yang Anda ahli kan, Anda bisa ajak ngobrol, Anda bisa mengatakan.
Bagaimana cara mantapkan ide teman-teman? Tanya ChatGPT. Belum tentu teman-teman. Bagaimana mantapkan ide Anda? Dengan merenung. Melakukan studi pendahuluan. Kok bisa tahu tadi? Nah, karena teman-teman pasti sudah tahu kan, ada UI UX. Ya, teman-teman sudah tahu. Kalau butuh ada tentang UI UX, kan? Dari mana? Pernah baca? Itu kan juga menentang, tapi nggak jauh dari UX buat penampilan yang menarik. Karena Tahu istilah UI UX dari mana? kan udah ada perbedaan beberapa mereka, tapi belum sampai ke UX, tapi setiap cari aksi di sana tuh ada kata UX. Sih. Sudah ada studi pendahuluan atau pemrograman web. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau dikaitkan dengan TA, sekolah 3 tahun ini untuk mengumpulkan pengetahuan agar nanti kalau ngobrol di BLP tadi, ngobrol sama abang-abangnya, apa ya tadi yang ngomong apa? Enggak. Teman-teman langsung bisa mengerucutkan, oh yang dia sampaikan teori ini, oh yang sampaikan itu berkaitan dengan teori ini. Kalau nggak nyambung bagaimana? Catat saja nggak apa-apa. Nanti kan kita cari teorinya. Nah di situ baru ChatGPT mungkin akan membantu teman-teman dan AI yang lainnya. Terus uji idenya. Diuji pakai apa idenya? Tadi ya 3 ya. Apa teman-teman? Mampu? Sesuai? Relevan. Terus mampu sesuai relevan. Mampu sesuai relevan. Relevan berkaitan dengan masalah. Salah prodi ini saya ini. Pengembangan identifikasi resiko atau identifikasi serangan siber menggunakan pendekatan mesin learning. Bisa itu pengembangan aplikasi identifikasi serangan siber. Buat aplikasi. Tapi saya, kan saya nggak bisa coding menggunakan interface gimana? Silakan Anda lihat. Gimana kemampuan tadi bisa diberikan? Apakah ada open source yang bisa di custom? Apapun itu. Mengintegrasikan ide dari orang-orang kunci ini kiwi ini ya, orang-orang yang memang menjadi utama ya. Misalkan pembimbing atau pembimbing. Terus tadi ya yang memang pakarnya, kemarin kita ngobrol dengan yang memang pakar di 1-3. Awalnya dengan teman-teman di 21, nanti begitu ketemu ada teman-teman di 23 yang lebih menguasai, langsung dapat kita. Saya oh ya standar ini standar itu standar. Anda menyempurnakan topik yang disediakan oleh organisasi. Misalkan teman-teman dapat ide dari saya, teman-teman dapat ide dari kampus, dari kantor, tempat kakak kelas, itu terus disempurnakan. Baru kemudian dibuat pertanyaan penelitiannya. Setiap kali buat pertanyaan penelitian, teman-teman, apa yang menjadi parameter kita? Hasil ya atau tidak, bukan ya dan tidak. Ini mungkin karena baru jadi mahasiswa ya, belum pernah jadi pengajar adik kelas. Belum. Siapa yang udah pernah jadi pengajar adik kelas? Belum pernah ya? Bagi kami dosen, setiap kali kami membuat soal, untuk bisa menguji bahwasanya soal kami ini pas atau tidak, kami pikirkan jawabannya. Jadi tadi kan masalahnya sudah jelas nih. Sudah kebayang kan sebenarnya masalah ini akan selesai dengan yang seperti apa. Kalau pertanyaan seperti ini, itu enggak yang menjawab. Bagaimana itu berarti saya akan menjelaskan rangkaian. Seberapa efektif, berarti saya akan mengukur hasil akhirnya. Berarti produknya akan menjadi side effect. Bagaimana penerimaan? Kalau sudah penerimaan berarti sudah ada di acceptance. Berarti dia harus lolos usability, dia harus lolos functional, dia harus lolos unit.
kembali ya, unit fungsional ya. Nah kan seperti ini. Jadi saya paling buat penelitian, kesimpulannya sudah bisa kita sayangkan. Karena kesimpulan merupakan jawaban mudah. Bagaimana implementasi metode XYZ pada Requirement Engineering aplikasi chatbot? Kesimpulannya apa? Implementasi metode XYZ pada pengembangan pada Requirement Engineering chatbot melibatkan proses pengambilan data secara kualitatif. Nah, seperti itu ya. Metode kualitatif yang dilakukan pada penelitian ini meliputi wawancara dan observasi. Sebenarnya berdasarkan teori akan ada metode yang lain, misalkan studi literatur atau kuesioner, sehingga memastikan data secara kualitatif. Namun benar-benar ini tidak dipilih karena berlomba menjadi keterbatasan. Terbayang. Ngomong. Ya. Pas dan tidak terlalu deskriptif. Tadi kan muncul ya angka apa nama-namanya ya. Buat wawancara, lebih syukur lagi kalau ternyata menggunakan dua metode, yaitu wawancara dengan 5 stakeholder dan observasi pada 3 tempat. Nah, kata tanya kemarin sudah kita kunci sesuai dengan jenis penelitiannya teman-teman ya. Jadi desain penelitian akan menentukan ada why, ada who, ada what. Sudah kita kunci. Masih ingat ya di slide kemarin ya. Kalau kita kuantitatif berarti kita lebih banyak menggunakan kata what, terus when, where. Kalau who bisa kuanti bisa kuali. How pasti kuali. Why pasti kuali. Oke. Tadi sudah kita bahas kenapa kita butuh teori, kita butuh kemudian. Nah, itu mengapa teman-teman ada yang mengatakan, Pak, saya nggak mau studi literatur, Pak. Studi literatur saya di awal waktu saya membuat proposal atau di saat saya melakukan penelitian. Di mana teman-teman? Studi literatur ada di mana? Ini lagi mencari ide nih ya, mencari masalah nih. Studi literatur dibuat saat membuat proposal atau saat menyelesaikan masalah? Saat mengerjakan proposal. Saat mengerjakan proposal? Sip. Itu, teman-teman, setuju? Berarti saat kalau setuju berarti saat Anda nanti akan menyusun proposal, teman-teman harus baca minimal 15 literatur. Ada yang mengatakan kalau di paper Sita yang kemarin kita bahas ya, minimal 15 literatur. Kemarin kita ditolak ya, gara-gara nggak nyampe 15. Terus diupdate jadi sekarang 15. Yang under review, mudah-mudahan nggak ada masalah. Kalau ada masalah langsung kita babat naik ke prototipe khusus blockchain kita kalau itu teman-teman. Ada lagi? Ya, kemungkinan besar di teman-teman studi literatur dilaksanakan di membuat proposal. Tapi tidak untuk kemungkinan teman-teman butuh membuat studi literatur saat proposal sudah diterima, saat penelitian berjalan. Mengapa saat membuat proposal Anda studi literatur? Karena benar-benar terapan teman-teman. Teman-teman akan lebih banyak mengambil data dari wawancara dan observasi. Studi literatur yang memang digunakan benar-benar untuk menguji masalah itu adalah literatur dokumen laporan, literatur regulasi. Sementara teori-teori itu akan beda. Kayaknya ini ya, sudah mulai ada regulasi harus satu-satu ya? Iya. Atau
dulu enggak loh, semester lalu bisa masih ada di sana, izin juga gitu. Udah ada, oh oke. Ini kan kebetulan saja ya. Ya, kembali teman-teman. Tadi, saat teman-teman kemudian akan mengusulkan sebuah solusi, teman-teman harus sudah tahu solusinya seperti apa. Bisa nggak bakal kami membuat sebuah proposal yang kemudian teorinya belum berdasarkan pakai apa? Kembali risikonya akan berkaitan dengan mampu. Kalau ternyata teori yang pilih struktur DevOps bagaimana? Jadi studi literatur Anda lakukan di awal, ada buku teori kemana seperti tanya hubungannya gimana, prediksi hasilnya gimana. Nah tadi sudah kita bahas minggu lalu juga tujuan penelitian dan manfaat penelitian, aplikasi, deskripsi, relasi, outcome yang manfaat, meningkatkan gitu ya. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian, output, outcome. Oke, sip. Ada pertanyaan, teman-teman? Saya mau tanya. Yuk, silakan.